Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titi Swastini, pengajar kimia untuk 12 IPA 6, 7, 8, 9, dan 10. Anak-anak, kita awali pembelajaran ini dengan mengucap basmalah. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama adalah konsentrasi dan sifat koligatif larutan. Yang pertama, konsentrasi. Kalian mengetahui bahwa konsentrasi itu ada yang 1 molar, 0,5 molar, 0,1 molar itu sudah dipelajari waktu kalian kelas 2 ya, pada bab konsentrasi. Nah ini Ibu hanya mengulang saja. Ada molar, ada persen volume, nanti ada persen massa. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan 0,1, 0,5, 1 molar, itu menyatakan yang ini kita sebut pekat, yang ini kita sebut encer. Ini encer kalau dibandingkan dengan 0,5 dan 1. Ini menjadi encer kalau dibandingkan dengan 1 molar. Ini menjadi pekat kalau dibandingkan pada 0,1 molar. Kalau begitu, yang namanya konsentrasi adalah ukuran keenceran atau kepekatan dari suatu zat. Oke, kita mulai dengan konsentrasi yang pertama adalah molaritas. Molaritas itu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat, 1 liter larutan itu sama saja dengan berapa? 1000 mililiter. Ya. Jadi karena banyaknya mol zat terlarut, nah saya buat N mol dalam 1 liter larutan, N per V. Di mana mol itu menyatakan masanya dalam gram dibagi dengan massa molekul relatif mR. Sehingga dari sini kita bisa buat bahwa molar adalah mol gram per mR. 1 liter menjadi 1000 mili dibagi volumenya dalam mili. Jadi kita sudah punya satu rumus. M adalah gram per mR kali 1000 mili per volume dalam mili. Contoh, kalau kita punya NaOH 1 molar. NaOH 1 molar itu artinya 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Nih. Atau 1 mol NaOH dalam 1000 mili larutan. Gitu ya. Contohnya kalau misalnya Ibu punya 4 gram NaOH dalam 100 mili larutan dengan mRNaOH dalam 40, berapa pertanyaannya? Berapa molaritasnya? Masukkan aja ke rumus bahwa molar adalah gram per mR kali 1000 per V. Karena masanya zat terlarut 4 gram, mR-nya 40 ya. Ini dalam 1 liter atau 1000 mili, volumenya dalam 100 mili, masukkan di sini. Maka konsentrasinya menjadi apa? 1 molar ya. Yang kedua adalah satuan konsentrasi molalitas. Jadi cadel ya, bukan molar, tadi molar, sekarang molalitas. Simbolnya adalah M kecil, menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, molar berarti mol kali 1000 per P. P-nya itu apa? Massa pelarut. Karena mol adalah gram per mR, maka rumus menjadi gram per mR kali 1000 per P. Itu untuk molalitas. Yang ketiga adalah persen berat. Kita lihat. Nah, ini atau persen massa. Persen massa menyatakan banyaknya massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Contoh, kalau Ibu punya urea 30% massa, artinya 30 gram urea sebagai zat terlarut dalam 100 gram larutan. Kalau larutannya 100 gram, berarti zat terlarutnya urea 30 gram, berapa pelarut airnya? Tentu saja 100 ambil 30, jadi 70 gram gitu. Nah, kalau kita punya ya, kita punya misalnya KOH 28% massa. Apa artinya ini? Kalau KOH 28% massa. Artinya ya, KOH-nya sebagai zat terlarut, kemudian air sebagai komponen pelarut. Kalau ada kata persen, ada tulisan persen gini, berarti dalam 100 gram larutan KOH terdapat
Terdapat berapa ini KOH-nya sebagai zat larut? Yaitu 28 gram. Kalau gitu airnya berapa? Cepet dikurang dengan 28 gram ya. Sehingga airnya adalah 72 gram ya. Satu lagi. Fraksi mol. Fraksi mol ya. Itu terdiri dari dua komponen. Jadi kalau ibu punya di sini ada zat larut A, kemudian ibu kasih ke sini pelarut B, maka fraksi molnya itu adalah nilainya 1. Artinya nilai 1 itu campuran dari pertambahan dari zat larut ditambah dengan pelarut gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau zat larut kita buat XZT, kalau pelarut X pelarut. Zat larut urea berarti perbandingan. Perbandingan siapa? Perbandingan mol urea dibagi dengan mol urea ditambah dengan mol pelarut air. Kalau pelarut, fraksi mol pelarut air dibagi mol pelarut air tambah dengan mol zat larut urea. Di mana fraksi mol pelarut ditambah dengan zat larut nilainya adalah 1. Contoh ya. Ibu kasih contoh di sebelah sini. Kalau misalnya ibu punya fraksi mol asam nitrat misalnya 0,1, maka dalam larutan asam nitrat HNO3 ya memiliki fraksi mol pelarut air berapa? Tadi apa? Fraksi mol zat larut ditambah dengan fraksi mol pelarut nilainya 1. Kalau zat larutnya adalah asam nitrat HNO3, pelarutnya air, maka nilainya harus 1. Kalau HNO3-nya 0,1, maka fraksi mol airnya berapa? Ini ya. Berarti ketemu ya? Fraksi mol airnya adalah 1 dikurangi 0,1, jadi 0,9. Gitu. Selesai materi dari konsentrasi. Kita latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.